Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Nah, semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan bahas terkait PPh 21 TER, yaitu dasar aturannya di PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023. Tapi saya nggak bahas panjang lebar, saya hanya bahas poin-poinnya sesuai yang sudah saya baca dan saya rekap atau saya simpulkan di text based case ini. Jadi ada beberapa pasal yang menurut saya penting yang untuk kita ketahui bersama apa itu isinya, tapi nggak perlu baca semuanya panjang lebar. Mungkin teman-teman yang nggak punya waktu untuk baca atau mager mau baca sebanyak ini ya. Ini ada 69 halaman yang untuk PMK 168 dan di sini sudah saya simpulkan beberapa pasal yang menurut saya penting yang harus kita ketahui ya. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Yuk kita lanjut di TBC, yang teman-teman udah nggak asing lagi mungkin. Saya buat text based case. Jadi semua dasar aturan yang direkap di sini, termasuk rumus Excel PPh 21 TER yang sudah saya posting di video beberapa saat lalu. Di sini ya, udah 9.000 views untuk rumus Excel dan alhamdulillah banyak teman-teman yang membutuhkan Excel inilah dan sudah berpartisipasi. Ini linknya ada di sini, teman-teman bisa ambil aja di sini rumusnya. Ini sekarang kita bahas dasar aturan ya, dasar aturan terkait PP 58 dan PMK 168. Nah, buat kalian yang mau mendapatkan ini, TBC ini yang selalu saya update hampir setiap hari untuk dasar-dasar aturan yang baru ataupun yang lama, kalian cukup lihat aja di videonya. Nanti ada link di deskripsi itu, klik aja linknya, nanti akan mengarahkan ke Sosiabas di sini nih. Nah, hari ke Sosiabas, teman-teman bisa invest di situ minimal 99.000, maksimal terserah kalian mau berapa ya, saya terima, tapi minimal 99.000. Investasi cukup sekali dan dipakai selama-lamanya. Ini digunakan selama-lamanya, tidak ada biaya apapun lagi. Menurut saya worth it lah ya. Nah, sekarang bahas PP 58. Jadi PP 58 ini poin untuk pasal per pasalnya nggak begitu banyak karena PP-nya juga mungkin ada pertama juga. Nah, di PP 58 ini ya di pasal 2 di ayat 3 itu terkait dengan TEB ya, TER atau TER, tarik efektif rata-rata. Kalau untuk menghitung PPh 21 pegawai itu menggunakan TEB atau tarif efektif bulanan, dan ada di pasal 2 ayat 4 itu tentang lapisan-lapisannya. Jadi ada TEBA, TEBB dan TEBC ya untuk tarif PPh 21 sesuai dengan kategori statusnya, belum menikah atau sudah menikah, punya anak dan segala macam. Itu ada di PP 58 tahun 2023 pasal 2 ayat 4. Ini peraturannya apa? PDF-nya teman-teman bisa buka di sini, nanti ngarah ke PDF-nya seperti itu. Nah, itu terkait PP 58 ya. PP 58 simple sih. Dan ini ada slide-nya juga, teman-teman kalau mau buka slide-nya ada di sini. Nah, ini slide dari DJP. Silakan untuk lebih membaca dengan ada gambarnya, mungkin lebih merasuk lah ya, lebih gampang dicerna seperti itu. Itu slide-nya. Sekarang coba kita bahas yang PMK 168. Ini menurut saya lebih banyak pasalnya karena halamannya sendiri ya banyak. Halamannya ada 69 halaman. Pasalnya ada banyak nih sampai pasal 21 saya coba detail. Nah, di pasal 2 itu terkait dengan pemberi kerja yang harus menghitung PPh 21. Jadi intinya ya kita kerja di mana, di PT kah, di CV atau dimanapun. Nah, pemberi kerja tersebutlah yang harus menghitung PPh 21 kita, yang harus memotongnya atau memberi tunjangan atas PPh tersebut dan lapor ke negara. Dan jadi lalu kita dapat bukti potong untuk kita laporkan di SPT OP kita di tahun berikutnya, maksimal di bulan Maret. Itu terkait di pasal 2. Lalu pasal 3 ayat 1 itu terkait dengan jenis pekerjaan yang dipotong PPh 21. Nah, jadi di situ detail jenisnya apa aja sih yang akan dipotong PPh 21. Itu intinya.
Nah, di pasal 4 itu penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh 21. Jadi ada kategori penerima penghasilan yang nggak perlu dipotong PPh 21. Nah, itu ada di pasal 4. Teman-teman kalau mau ngeset gini aja. Ctrl F, ya ini ada tulisan pasal. Nah, klik pasal 4, lalu enter. Nanti dia akan mengarahkan langsung ke pasal 4. Nah, inilah tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong 21 atau 26. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana dalam pasal 3, yaitu nah ini pejabat perwakilan diplomatik, ya, pejabat perwakilan organisasi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca kalau mau tahu detailnya ya. Ini saya garis besarnya aja. Nah, adapun di pasal 5 itu jenis penghasilan yang dipotong PPh 21. Penghasilan apa aja ini potong PPh 21? Teman-teman bisa lihat di pasal 5. Ini salah satunya nih. Upah harian, upah mingguan, satuan, borongan, ya, termasuk honorarium, ya, dan bla 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 segala macam banyak nih. Ini jenis-jenis penghasilan yang harus dipotong PPh 21. Lalu di pasal 7 huruf G itu ada bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, ini juga sama, nggak perlu dipotong PPh 21 ya. Bagian laba di firma atau CV. Ada di pasal 7 huruf G. Lalu di pasal 8 itu terkait dasar pemotongan pajak PPh 21, bisa dari gross, bisa dari PKP. Jadi dia ada dua metode, mau pakai perhitungan dari gross langsung atau mau langsung yang bersih, yaitu grossnya dikurangin unsur pengurang seperti JP 1%, JHT 2%, biaya jabatan, lalu dapatlah PKP. Nah, kita bisa menghitung tarif TER dari PKP ini, itu bisa ya. Di pasal 8 jelasnya. Lalu di pasal 12 ayat 2 itu terkait dasar pemotongan PPh 21 pegawai tidak tetap. Nah, jadi ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Nah, ini dasar pemotongannya pakainya apa sih? Nah, itu ada di pasal 12 ayat 2. Lalu ayat 3-nya adalah dasar pemotongan PPh 21 bukan pegawai seperti catering. Itu kan bukan pegawai. Dasar pemotongannya seperti apa sih? Apa dikali 50% dulu atau langsung dikali tarif dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat detail di pasal 12 ayat 3. Nah, untuk tarif PPh 21 TER itu ada di pasal 13. Nah, untuk karyawan yang tidak genap 1 tahun, cara hitungnya seperti apa? Itu ada di pasal 15 ayat 3. Cara hitung maksudnya mungkin dia masuk Januari, tapi dia resign di Juli atau di Agustus, jadi nggak nyampe Desember gitu. Itu nggak genap 1 tahun. Atau masuknya di Maret, selesai Desember, walaupun selesai Desember, tapi dia kan masuknya di Maret, tidak dari awal tahun. Nah, itu bagaimana cara perhitungannya? Itu ada di pasal 15 ayat 3. Adapun jika PPh 21 yang lebih bayar, maka pemotong harus mengembalikan ke karyawan di pasal 21. Karena kalau perhitungan karyawannya tidak genap setahun, itu biasanya pemotongannya kelebihan. Harusnya dipotong dalam masa dia kerja hanya 1 juta, tapi biasa perusahaan sudah motong lebih, 1,5 juta atau 1,6 juta. Nah, maka selisihnya harus perusahaan kembalikan ke karyawan. Itu di pasal 21. Adapun sisa prakteknya ya itu ada di lampiran. Lampirannya adalah contoh-contohnya nih, lampiran. Teman-teman bisa lihat contoh detailnya di lampiran ini. Kalau udah menguasain ini, insya Allah PPh 21 TER ya aman lah buat kalian pegang. Nah, mungkin itu dari saya, itu terkait tentang PPh 21 TER atau PMK 168 dan PP 58 tahun 2023. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silahkan bantu share video ini ke teman-teman lainnya agar kita sama-sama mendapatkan kebaikan lah dari ilmu yang kita sebarkan, ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan jika ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.